Baik mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion untuk Anda berpartisipasi masih mengenai keisengan dari oknum jaksa yang main judi online. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ribuan jaksa yang terindikasi terlibat judi online termasuk kategori iseng belaka. Uang yang dipakai menurutnya di bawah 5 ribuan. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Silakan. Kalau menurut saya ini Bu ya, satu ya. Kalau mau Jaksa Agung itu kan paling tinggi ya di Indonesia ya. Bawahannya banyak. Kalau sebagai atasan, menurut saya itu sangat gak etis ya. Ngomong dianggap 5.000 itu kecil. Semestinya sebagai atasan itu bisa tegas gitu Bu ya. Kepada bawahannya. Kalau atasannya kayak gitu nanti bawahannya gimana gitu ya. Bisa kacau nanti. Terus menurut saya suka sama Pak Novi Basuki Bu ya. Bukan hanya masalah judol atau ya korupsi atau apa ya. Pak Novi Basuki pernah bilang kalau mau benar gitu, mau berantas apapun korupsi atau apa, mau lalat atau macan disikat semua gitu Bu ya. Jadi mau judol apapun juga gitu, yang mau yang jutaan, puluhan juta atau 5.000 juga kalau mau tegas ya mesti disikat gitu Bu ya. Jadi nggak pandang bulu. Kalau kayak begini sih menurut saya sih yang Pak Prabowo mau ya, Indonesia emas atau apa sih, saya sih pesimis Bu ya. Kalau judol terus kasus-kasus korupsi atau yang lain-lain gitu yang nggak bagus dibiarkan aja tuh bahaya tuh Bu ya. Seperti juga kayak pemimpin kan, Jaksa Agung kayak pemimpin Bu ya. Kalau di rumah tangga tuh orang tua ya, itu saya pernah tuh dengar cerita ya, dari kecil orang tuanya ini anaknya bandel Bu ya, suka nyolong mangga, dibiarin tuh sama orang tuanya, dibilang nggak apa-apa kan cuman mangga ya, anak kecil ini. Lama-lama gedenya jadi ini Bu, jadi begal ya, jadi begal motor. Jadi maksud saya gini, kejahatan itu sekecil apapun kalau bisa ditumpas gitu Bu ya, jangan dibiarkan cuman kecil-kecil gitu ya. Kalau udah besar gitu ya susah ngatasinya. Itu aja sih Bu pendapat saya. Makasih Bu. Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa Bu. Ini kan Indonesia. Nanti kalau misalnya serba tertib, serba apa, sangkanya Amerika. Kecuali Jaksa Agung Amerika atau Singapura baru nggak boleh. Nggak apa-apa. Terus kan lanjutkan aja. Gitu. Terima kasih. Ya menurut saya kalau dilihat dari tindakannya dia main judi online yang hanya 5 ribuan itu, saya rasa sih bukan untuk tujuan judi online benar-benar ya, tapi mungkin kan suatu jaksa, hakim itu dia perlu tahu ya alur transaksi judi online seperti apa, kegiatannya online seperti apa, terus domisili, mungkin dia kan bisa nge-tracking ya transaksi ini terjadinya seperti apa, pakai wallet apa, pembayarannya seperti apa, dia minta transfer masuk uangnya seperti apa. Tujuannya mungkin untuk penyelidikan dan ataupun ketika mereka menindak suatu kasus atau sidang Bu gitu. Jadi saya rasa dia itu bukan untuk motif judi beneran, tapi dia perlu tahu alur uang masuk seperti apa, transaksi seperti apa, nanti keluar duitnya seperti apa. Mungkin kan kalau misalkan dia menang kan dia dapat duitnya, seperti apa duitnya. Terus rayuan si judi online itu untuk memancing orang untuk melanjutkan transaksinya seperti apa gitu. Jadi bukan untuk seperti yang Anda pikirkan. Jadi mungkin hakim itu pengen tahu nih, nanti suatu saat yang mungkin ada sidangkan kasus judi online, mungkin bandarnya atau tersangka ataupun maklarnya, dia tahu seluk-beluk uang masuk seperti apa, uang keluar seperti apa, rayuannya seperti apa gitu loh Mbak. Gitu aja menurut pendapat saya. Saya heran ya, ST Burhanuddin ini kenapa mengekspos anak buahnya? Apakah ini bukan pengalihan isu? Kenapa? Karena gini, sebenarnya yang terlibat judi online ini banyak. Kalau cuman ikut judi online aja oke lah, terserah kamu deh, duit kamu gitu ya. Cuman asal jangan judi online itu terus dipakai untuk mata pencaharian, terus dipakai untuk negara, kayak gitu-gitulah ya. Masalahnya kan ini udah ada yang menjadi calo,
di mana di Menteri Penerangan tuh Menkom Digi itu orang-orangnya dimakelari oleh orang yang namanya berada di tim sukses dari salah satu capres dan dari salah satu juga DKI gitu ya. Lah sementara ini partainya itu berusaha untuk mengklarifikasi, tapi jangan salah, semua itu ada buktinya. Ex-menteri siapa yang ada di Komdigi dulu itu, Ari Budi, itu udah memberi clue kalau yang terlibat itu yang menjadi makelar adalah tanda kutip T gitu ya. Dan T itu adalah singkatan orang tersebut gitu. Terus yang lucu lagi, bulan 6 itu sebenarnya PPATK sudah memberikan data bahwa ada 1000 DPR-DPRD terlibat judi online. Tapi DPR-DPRD tidak ditindak sama sekali. Malah saya salut dengan TNI. Ada TNI, saya lupa ya jumlahnya berapa. Itu malah ditindak sama TNI-nya gitu ya. Walaupun bukan dipecat ya, tapi maksudnya kayak dimutasi atau dihukum lah kayak gitu ya. Nah, saya masih salut ya untuk kayak gitu. Karena kan gini ya, kita main judi itu kan pribadi kita gitu ya. Cuman memang itu nggak bener, ngapain sih kita emang bisa kaya kayak gitu ya. Nah takutnya nanti terjerumus, itu iya ngapain gitu. Cuman yang lebih lucu lagi, malah DPR partai politiknya ini malah diam semuanya. DPR dan DPRD itu jumlahnya 1000 loh. Itu sih kata PPATK, mungkin juga sekarang berkembang lagi saya nggak ngerti. Dan buktinya kan nggak ada yang woro-woro, nggak ada yang apa. Terus kok mendadak kenapa ST Burhanuddin ini mengatakan hal tersebut, kalau yang cuman 5.000 orang iseng-iseng kayak gitu-gitu sih oke lah gitu ya, kamu boleh negur atau gimana. Yang saya takutin ST Burhanuddin juga tidak mau menindak orang yang menjadi makelar dan menjadi tim sesnya dari salah satu parpol. Itu makanya dia tutupin dengan ini, karena Komdigi itu waktu dipegang ada 15 orang atau berapa, itu kan diantaranya juga ada makelarnya yang sampai disewain tempat segala kayak gitu, disewain ruko kayak gitu. Lah itu tuh orang ini gitu loh. Lah orang ini itu ada di data dari partai politik tersebut, datanya itu ada. Dia kan ngeles itu, tapi nggak tahu anak-anak dari mana dapatnya ya, keluarin datanya itu ada namanya dia gitu loh. Lah hal seperti ini berani nggak ya, karena ST Burhanuddin ini kan juga tidak menindak korupsi BTS, sampai-sampai sama anak-anak juga sama netizen itu dikeluarin lagi data-data tersebut, diviralin kayak gitu. Tapi kok ya diam aja. Makasih. Ya, kalau seorang jaksa atau sekelompok jaksa, apalagi ketuanya Pak ST Burhanuddin bilang hanya iseng-iseng, kan betapa gobloknya cerminannya ya. Orang jaksa tahu hukum, ya kan, judi itu salah, mau diberantas kok iseng gitu loh. Kayak ngajarin apa ya, anak sekolah tuh masih yang SD SMP tuh diajarin ngerokok bahasa gitu loh, ya kan. Saya aneh gitu loh, kok hal kayak begitu cuma cari kayak pembelaan diri ya. Jadi sebenarnya tuh kasusnya tuh dia udah tahu dia anak buahnya salah, mungkin termasuk dirinya juga salah gitu kan, tapi hanya pembelaan, ketahuan banget pembelaannya ini cuma iseng kok. Aduh gimana sih,
gitu kan. Orang kan kalau dari ngomong cara kita memberikan alasan kan ketahuan gitu loh, ya kan. Dan kalau orang psikolog tuh gimana sih cara dia berbicara, gimana cara dia bola matanya atau apa mukanya saat memberikan pernyataan begitu. Apa mungkin iseng? Ya kalau memang iseng, waduh, malu-maluin banget ya kejaksaan apa kayak begitunya ya. Yang harusnya berbenah diri ini nggak berbenah diri gitu loh, ya kan. Ya dan mungkin juga kasusnya yang bilang Monira tadi, mungkin anak ini kamuflase dari pengalian isu gitu loh kan. Berani nggak dia maju gitu loh, atau cuman apalah gitu loh. Tapi ya poin statement tadi ya amat sangat memalukan sih bagi saya untuk kejaksaan tinggi seperti itu gitu. Sekumpulan jaksa yang tahu hukum, tahu peraturan gitu kan, kok malah nyeleneh gitu. Mau bilang masanya mau goceng kayak mau ceban kayak, tetap aja itu salah gitu loh. Ya kan, jangan nanti berkoar-koar ke dalam nyantai gitu kan, kayak apa melempem gitu kan. Tapi kalau orang luar wah berani setengah mampus gitu loh kan. Mentang-mentang kita orang luar yang nggak tahu hukum gitu kan, kan lucu gitu loh. Ya, jadi ini kan makanya bilang ini kayak orang runcing keluar tapi tumpul ke dalam gitu loh. Ya kan, nggak disuruh berbenah diri tapi nggak berbenah diri tapi nyeleneh ngasih alasannya. Aduh, ampun deh. Kayaknya Pak Burhanuddin ini pasti ganti kayak kejaksaan ini. Mungkin untuk dari Prabowo, Pak Gibran gitu kan, admin Gerindra atau ganti lah kalau kayak begini, ya kan. Masalahnya jangan bilang cuma goceng doang itu nanti efek dominonya panjang tuh, tinggalan setannya. Ya kan, goceng itu kan bisa gocengnya berapa? Goceng 5 juta, 50 juta. Jangan ngomong goceng doang. Itu kan kode, semua kita juga tahu lah kode duit begitu lah, goceng kali berapa, yo gitu kan. Makanya cuman ya nanti kalau ini kan misalkan udah kata bahasanya kita orang awam aja udah lihat kan bagaimana orang kecanduan main judi gitu kan. Padahal udah tahu judi itu yang apalagi yang model kayak online itu kan udah ketahuan online itu kan ada triki-trikinya yang mau menang sampai kapan bego pun juga kan nggak akan bisa menang gitu kan, diatur sama orang-orang yang mereka yang bikin program gitu loh. Dan nanti kejadiannya apa? Jadi calo perkara. Lingkaran setannya pasti begitu saja, pasti kok nanti ke hakim, ke ini polisi. Wah, udah permainannya klasik banget udah gitu loh. Yang orang tahun notabene udah tahu gitu kan lingkaran setannya, cuman kayak nanti seakan-akan untuk menutupi bahwa ini citranya supaya gak buruk ya kan gitu, ya atur sana atur sini lah, bikin cerita nyeleneh apa lagi gitu kan, supaya orang kiranya kita masyarakat bego gitu, gak bisa baca alur ceritanya mau seperti apa gitu kan. Itu sih menurut saya sih ya. Iya, pendapatnya kemungkinan tidak bisa dipercaya atau meragukan, karena memang kalau ingin mengambil kesimpulan hanya Rp5.000 kemungkinan di oknum kejaksaan banyak ya yang bermain judi. Memangnya si jaksa ini mengamati satu orang 24 jam main judi online-nya? Kan tidak, dia cuma satu orang. Yang diamati oknumnya banyak di kejaksaan. Masa ia bisa mengamati 24 jam? Kalau tidak bisa mengamati 24 jam, berarti dia tidak akurat. Pernyataannya itu tidak akurat ya, tidak sempurna atau asal-asalan kemungkinan. Ya banyak anak sekolah dasar tahu, anak SMP gitu ya. Dan inilah petinggi-petinggi kita. Lalu tentang bagaimana konsorsium judi 303 Ferdi Sambo kok berhenti? Itu kabarnya gimana tuh Ferdi Sambo yang katanya konsorsium judi 303 itu kan judi online juga. Kenapa berhenti kasusnya? Kok nggak diungkap? Nah kan gitu. Di negara kita ini serba seperti itu. Semuanya rata-rata ada pelindungnya, dipelihara kemungkinan itu. Mungkin nggak main dengan tarif 5.000 judi online sekelas seorang jaksa gitu, gengsi kan? Iyalah. Jadi artinya sebagai penegak hukum, salah satu aparat para pembersih segala manipulasi ya, selain kepolisian, itu artinya menunjukkan kredibilitas yang baik di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Sikap transparansi Pak Burhanuddin sebagai jaksa agung untuk menjelaskan anak buahnya banyak yang terlibat manipulasi judi online perlu ditanggapi serius. Cuman saya kira jumlahnya nggak segitu, karena pernah beberapa waktu yang lalu kan aparat
kepolisian pernah bertengkar dengan istrinya sampai dibakar kan, pernah dengar nggak itu? Istrinya membakar dengan bensin, akibatnya meninggal dunia kan, berpulang pada sang halik gitu loh. Kalau nggak salah pada saat itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu ada juga yang gantung diri kan dari masyarakat. Jadi peristiwa-peristiwa itu mencerminkan tindak refleksi yang kurang baik. Karena judi online kan jelas-jelas Pak Prabowo RI1 kita yang sekarang merupakan common enemy, musuh bersama kan. Common enemy itu musuh bersama yang harus diperangi. Jadi kalau merusak sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi keharmonisan keluarga itu harus betul-betul ditanggapi serius. Jadi Pak Burhanuddin harusnya bisa memberikan pelajaran atau memberikan SP berapa gitu terhadap jaksa yang terlibat. Beberapa waktu yang lalu kan pernah ada temu bicara dari aparat yudikatif kan, mungkin kejaksaan dia terlibat untuk melakukan unjuk rasa kan di depan DPR. Mereka menuntut kenaikan gaji kan, tidak menyelesaikan kasus-kasus, dan itu ditanggapi pada saat itu Pak Prabowo sendiri belum jadi RI1 loh, masih Menhan, ya kan. Tapi dalam beberapa hari sebelum dilantik kan dia berjanji untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang baik gitu loh. Tapi kalau tingkat kesejahteraan yang baik ini diberikan untuk permainan judi online, saya kira nggak ada gunanya gitu loh. Jadi harusnya dibenahi lah sendi-sendi ekonomi dengan etika yang baik ya. Tingkat kerohanian yang baik yang perlu dibina itu saya kira merupakan tonggak dan pilar dasar untuk memberikan aparat pembersih negara ini menjadi lebih bersih ya kan, dengan revolusi mental seperti yang dicanangkan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu yang belum terlaksana gitu loh. Saya kira nggak mungkin lah dengan bermain 5.000 pasti dia akan mencoba lagi dengan jumlah yang banyak, menang sekali selanjutnya kalah terus, sehingga menimbulkan animo untuk terus mencoba agar bisa menang lagi. Kita bandingkan sama Malaysia, Indonesia ya nggak? Malaysia kan dia ngaku sebagai negara Islam, Indonesia kan negara Pancasila, tapi agamanya kan nggak gitu seperti Malaysia dong. Saya kan sering ke sana dong, seperti di Sarawak, di Kuching, di Malaysia, mereka judi online sana biasa aja. Nah seperti kita bangsa kebakaran jenggot di Malaysia kan ada lotre semua di pasar, kan mau beli nggak beli, bebas kok. Kok kita sini kayak kelabakan dong, seperti gimana kayak dunia udah mau runtuh, udah gini-gini. Soalnya bangsa itu nggak ada cerita lain, tiap hari judi online, prostitusi, agama. Malaysia tenang, di Sarawak bebas. Mereka nggak seperti bangsa kita tuh. Soalnya Melayu gitu sama orang China, Tiongkok tuh bebas aja, bebas. Dia kan nggak maksa. Ya cuma negara kita saking nggak tahu terletak kesalahan di mana. Kacau bener kelihatannya, seperti dunia udah mau rubuh, udah mau kiamat. Ya sekian, terima kasih. Itu sama Pak Jaksa dulu waktu melamar itu istilahnya serius cuma main-main lah, cuma bikin itu lah. Jadi kalau ada orang nyongkel toko orang terus nyomot barang orang, iseng-iseng boleh dong dilepas, kan iseng-iseng tak bebas kan. Aduh, kasihan amat ya Pak ya. Untuk pemerintahnya ditanyakan lagi Pak, itu syarat menjadi jaksa itu apa sih Pak? Apa ada iseng-iseng atau harus serius gitu loh Pak? Kalau jaksanya aja begitu, maling ayam ini dianggap serius loh Pak. Maling ayam dianggap serius, tapi tuh jaksanya yang salah iseng-iseng. Terima kasih Pak. Pertama adalah sebaiknya Pak Burhanuddin itu meralat aja, minta maaf atau meralat statementnya, jangan jadi joke of the month juga buat dunia hukum di Indonesia, atau bahkan jadi joke of the month buat global gitu loh. Jadi bagaimana ya investor-investor luar negeri itu atau pejabat internasional global ya, tataran global, sekarang presiden sedang keliling untuk lawatan-lawatan kenegaraan, itu ternyata general attorney-nya mengatakan seperti ini gitu. Lucu nggak kalau misalnya Donald Trump nanti keliling ke Asia Pasifik, terus jaksa agungnya di sana bilang ada 5.000 aparatur kami yang main narkoba misalnya atau judi, gambling, itu
itu kalau di sana kan mungkin judi legal di sana. Ya, kalau itu jadi kita ambil narkotika aja. Iya. They use the drugs 5 milligrams only for relax gitu. Lucu juga gitu loh. Kalau ada jaksa agungnya yang menyatakan itu sesuatu yang secara hukum pidana terlarang di negaranya gitu ya. Iya. Jaksa Agung Amerika misalnya, seandainya suatu saat mengatakan dia pakai 5 gram aja kok hanya untuk iseng-iseng aja, kan ini jadi joke of the world gitu. Betul. Jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi lakukan revisi secara publik di depan umum. Yang kedua memang yang 3.000 atau berapa ribu jaksa ini sebaiknya di PTDH dibuat upacara pada hari Senin, ya dipecat saja, dicari yang baru. Jadi apakah itu iseng apa tidak? Karena jangan menjadi sebuah presiden buruk. Nanti 4.000 katanya kemarin ada berita 4.000 TNI itu mengatakan iseng juga, bahkan khilaf, bahkan bukan iseng lagi, khilaf. Kemudian nanti ada yang dari polisi atau dari aparatur sipil, pegawai negeri gitu atau guru, sama saya khilaf kok, saya relax campur hilaf tuh gimana tuh 50-50 tuh. Nah, jadi pembodohan penegakan hukum seperti ini harus dibalas dengan pada hari Senin depan, kan tinggal 7 hari lagi. Dilakukan upacara siang hari di semua kantor kejaksaan negeri, di PTDH saja semua itu di pemberhentian dengan tidak hormat. Terima kasih. Menurut Togel itu, menurut saya judi online ini sebab sudah semua udah kena. Jadi nanti kan gara-gara kena semua kan ya dipecat semua. Jadi maksud saya kan dulu kan sudah ada judi, banyak forecast dulu resmi. Ya kalau menurut saya legal kena aja lah, udahlah. Cuma itu aja lah Pak ya. Ya, oke. Legal aja lah, cuma jangan semua orang terlibat gitu loh. Oke, terima kasih. Jaksa iseng-iseng ngapain itu? Goceng-goceng katanya. Goceng-goceng. Kalau konvensional langsung diciduk tuh sama polisi. Bener Pak, bener. Nggak ada main-main, mau iseng-iseng mau enggak, dibawa dulu, dikandangin dulu. Mau iseng-iseng gimana pun dikandangin dulu. Kalau Kapolrinya sigap, dia langsung angkut itu yang iseng-iseng itu. Tadi saya menyambung lagi Bapak yang tadi yang sebelum saya itu. Nah kalau iseng-iseng narkoba gimana? Cuma 0, sekian gram. Gimana kalau iseng-iseng narkoba? Itu saya bilang bahasa itu kayaknya ngegampangkan. Apa karena saya penegak hukum, kebal hukum, jadi sepelekan? Coba kalau rakyat yang berbicara, langsung kan bertindak itu Kapolri, iya nggak? Langsung mereka geria kemana-mana itu. Kalau mereka sigap dibilang iseng-iseng cuma 5.000, langsung diangkut dulu itu, temuin dulu Pak Jaksanya itu, Pak Jaksanya, Kepala Jaksanya TB apa tuh? AST Burhanuddin. Iya, harusnya temuin dia dulu, langsung siapa-siapa aja masukin. Iseng-isengnya bagaimana? Jadi kembali lagi kita udah nggak bisa banyak bicara lah. Katanya mau membatas judi online sampai 16 aparatnya itu bukannya membina rakyatnya, malah membinasakan rakyatnya. Iya gak? Aparat Kementerian Komunikasi ya? Iya. Jadi enak betul ini, jadi ASN ini yang punya wewenang, penegak hukum ini punya wewenang, nyaman saja mereka itu, iseng-iseng kok. Jadi kata kuncinya harusnya Kapolri ini sigap mereka. Dengan iseng-iseng gitu. Bagaimana kalau narkoba iseng-iseng? Diam nggak tuh Kapolri kita ini? Siap Pak Henry kalau begitu. Jadi kita solusinya nggak tahu lah, biar mereka lah menyelesaikan lah internal mereka. Kalau bisa Pak Prabowo datang, langsung suruh angkut itu kata instruksi Pak Prabowo ke Kapolri. Mana jaksa yang iseng-iseng itu? Gitu saja, makasih. Gue merasa ini Prabowo ini waktu awal-awal mulai jadi presiden ngomongannya sih kenceng nih. Tapi kelihatannya ini udah mulai nih, anak buah dia 1-2 udah mulai ngawur nih bro. Iya betul. Ini statement seorang jaksa agung ini, menurut saya statement ini ada apa di balik ini? Ini memberikan sinyal
supaya pemberantasan korupsi, pemberantasan judi online nggak usah menggebu-gebu, mungkin jangan-jangan sinyalnya itu kali bro. Waduh. Iya kan, karena ini statement itu kan nggak layak seorang jaksa agung keluarkan statement yang begini. Anak buah gua 5.000 orang iseng-iseng judol. Padahal kita lagi mau berantas judol. Kan parah ini bro. Iya. Ini ada indikasi apa loh? Ini hati-hati loh. Kita nggak tahu ini di balik statement ini. Iya kan, seorang jaksa agung berani memberikan statement ini, para Prabowo udah jelas. Ini kan bau-baunya kan ranah-ranah yang korupsi lah, judi online lah. Jadi saya pikir, bro, Pas FM penting terus lebih sering mengangkat tema yang ini deh, korupsi deh, bro. Lebih baik cari tema itu deh. Kita tiap hari biarpun kita bicaranya itu mulut kita juga sampai air liur berbusa-busa. Ini saya pikir ini yang penting ini itu rancangan undang-undang yang perampasan aset itu semua harus tiap hari harus dikumandangkan, bro. Betul. Harus, bro. Jangan yang inilah, ini ngawur, ini udah mulai ngawur ini. Ini kesannya, iya bro, ini bahaya, ini kesannya seolah-olah ambil tema yang remeh-temeh. Yang justru ini tema-tema ini justru melemahkan nih. Oke. Udah korupsi waktu ini. Kok dibilang iseng-iseng, gua bingung sama jaksa agung. Ya bro, kita nggak bisa apa-apa, tapi saran saya angkat terus tema korupsi supaya teman-teman di sini semua yang pembicara itu terus suaranya keras. Harus gitu bro. Oke. Nggak berani iseng main judi, walaupun sebetulnya hobi. Jaksa agung tuh gugur kacang hijau. Jujur sekali gitu. Oh, jujur sekali. Iya, jujurlah padaku gitu kan. Itu anak buahnya berapa? Main 5.000 tuh mungkin $5.000 kali Bung BR. $5.000. Iya. Jadi saya ingat itu anak buah yang pakai jam tangan apa tuh seharga 1,9 miliar. Ya, itu betul. mungkin hanya iseng aja itu, takutnya gitu tuh. Aduh, saya dulu iseng-iseng rokok jadi perokok, jangan rokok lagi. Ada lagi yang iseng-iseng pacaran jadi akhirnya. Jadi. Itulah, jadi awal mulai dari iseng-iseng akhirnya jadi. Kita harus hati-hati ya, judi apal sih untungnya. Iya. Hanya sekedar. Iya, kalau saya dengar begini ya, aduh kasihan negeri ini ya. Bener-bener kasihan. Seorang jaksa agung ngomong seperti begitu. Itu 5.000 tuh maksudnya gelindingnya tuh belum yang 6 gelindingnya tuh Pak. Nggak mungkin jaksa agung cuma main 5.000 Pak. Duitnya itu kan banyak, hasil pemerasan, mohon maaf ya. Itu udah bukan rahasia umum. Di sini jaksa agung ini ampun dah ya, kalau kita dengar pengacara, apalagi pengacara adalah pengacara yang berani ngomong seperti begitu ya. Jadi aduh kasihan negeri ini. Saya cuman berpikir ya kapan ya negara ini bisa maju lah, setapak lebih maju. Oke. Atau sama dengan kayak Malaysia lah. Gak usah jauh-jauh lah, bandingin yang lain lah. Ya bisa mungkin ya setapak lebih mundur dari Singapura dah. Bisa memperbaiki mentalnya, ya, mental korupsinya, mental bejatnya, yang mau cari duit dengan gampang, memeras orang-orang tertentu, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pribadi. Saya cuma nggak habis pikir kenapa ya bangsa ini nggak bisa keluar dari situ. Ya, jadi mesti ada satu pemimpin yang berani banget ya untuk mendobrak itu. Ya, mulai dari kepalanya dulu. Nah, kalau kepalanya sudah copot, nah mungkin yang bawah-bawahnya ya bakalan rontok juga gitu ya. Pertanyaannya siapa yang berani? Apalagi kalau Bu Mila bilang partai politiknya udah pada begitu. Nah, jadi wah susah dah, kayak benang kusut dah. Saya juga nggak tahu dah. Orang jujur banyak, tapi yang berani pun sedikit, benar. Ya, kecuali Ahok ya. Ya kan? Makanya dia sekarang nggak ada yang pilih gitu kan. Makanya kesian negeri ini. Saya cuma pikir ya sampai batas mana, sampai batas kapan bisa bertahan.
sekarang banyak pengangguran, ya lihat aja indeks harga saham jeblok terus. Ya di luar negeri juga banyak yang pengangguran, Pak. Tempo hari saya dikirimin itu, jangan bilang di negara-negara berkembang, negara maju, di China sendiri juga banyak pengangguran sekarang, karena memang ekonomi lagi melorot ya, sulit ya, apalagi di Indonesia. Nah untungnya di sini masih ada BLT, ya harga singkong masih murah, masih makan singkong sehari 5.000 masih bisa kenyang. Tapi yang di luar sana, wah, makanya saya bilang pejabat-pejabat kita ini tambah gila. Kalau apalagi dia udah nggak ada mangsanya, itu nggak tahu lah mesti diapain lagi. Cuman mau nanya doang nih. Apa itu? Kalau mantan presiden boleh nggak ikut komentar? Mungkin lebih akurat. Nah, mantan presiden? Iya boleh lah, Bu. Siapa aja juga boleh memberikan komentar di Businessman Opinion, Bu. Mesti mantan presiden yang lebih ini kali ya. Yang beli. Betul, lebih talk chair. Oke deh, begitu aja. Ya, agak bingung sih 5.000 itu emang kalau depo main gituan minimal bisa goceng. Logika aja. Yoi. Pernah ditawarin sih waktu itu sih, saya nggak ikutan, cuma pengen tahu aja gimana ya dia cara ngerekrutnya gitu kan. Kayaknya nggak 5.000 deh, itu transfer bank aja 2.500. Mungkin 5.000 lah, mungkin dia maksudnya 5 juta kali. Mungkin saya. $5.000 kali. Waduh, $5.000 iseng-iseng berarti duitnya banyak banget kan. Itu kan kayak kita beli permen atau kuaci kali ya. Iseng-iseng beli kuaci. Ya aduh, saya sih gimana ya, kalau menurut saya itu kan ya namanya orang ada hobi masing-masing gitu loh. Cuman menurut saya kalau memang kerjanya benar sih nggak apa-apa. Takutnya kalau misalnya dia dapat uang dari yang nggak benar dipakai buat itu, ya gimana ya, kita mau percaya gimana lagi ya. Berarti selama ini yang diomongin itu benar. Ya kita kalau ada bermasalah dengan hukum, ya itu harusnya habis ayam jadi habis apa itu? Habis sapi. Gitu ya. Iya, benar. Mau narik tuntutan juga harus keluar duit lagi. Jadi ya miris lah liatnya. Oke, makasih. Ya, itu kayaknya 5.000-nya istilah anak zaman sekarang ya. 5.000-nya itu kan kalau zaman sekarang itu 5 juta ya. Mula kayaknya nggak mungkin lah. Masa sekelas itu cuma coba-coba cuma 5.000 dan ya pinjol mana yang bisa, atau maaf bukan judul mana yang istilahnya mulai depo istilahnya cuma bisa 5.000. Itu coba cari. Tapi itu ranahnya PPATK lah. Harusnya bisa kedetek semuanya kalau memang itu udah benar dan pasti itu bahwa petugas pejabat kita itu seperti itu. Masa 5.000 itu hal yang mustahil dan mustahil lah. Saya rasa itu aja. Makasih. Baik. Sepertinya Pak Jaksa Agung ini meremehkan masalah ya. Ya mungkin penghasilan dari jaksa-jaksa itu sudah berlebihan ya. Jadi mungkin Pak Prabowo sebagai presiden perlu meninjau ulang nih ya, daripada uangnya dibuat iseng-iseng untuk judi, kan lebih baik untuk pembangunan ya. Nah kemudian sepertinya memang apakah Pak Jaksa Agung ini tidak melihat urgensi atau ada empati terhadap hilangnya uang negara yang secara sia-sia. 5.000 perak ya. 5.000 perak itu per orang sekali main. Kalau ada 1.000 orang sekali main dalam waktu bersamaan 5 juta. Ya kalau dalam waktu berbulan-bulan ya tinggal dihitung aja berapa uang yang melayang. Itu yang pertama. Yang kedua kayaknya kok tidak ada niatan untuk oh ya ini nggak baik ya. Gimana nih cara untuk memberantas? Kan harusnya ini judi kan melanggar undang-undang ya. Kalau undang-undangnya masih berlaku loh.
Tapi kalau sudah nggak berlaku, ya udah, yuk kita buat judi aja offline, kita buat benar-benar permanen, dan kemudian ada pajak yang masuk untuk negara, untuk membangun ya. Tapi kalau ini kan tempat perjudian kita nggak tahu di mana, uang pasti melayang ya. Yang kedua kemudian merusak mental masyarakat, jaksa-jaksa di Indonesia. Apakah itu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan? Cuma iseng kok, nggak apa-apa, 5.000 aja. Ya, jadi saya sangat prihatin ya dengan pernyataan Pak Jaksa Agung ini. Semoga institusi yang lain dari siapapun, dari manapun bisa menahan diri dan berpikir lebih bijak. Jadi saya mau komentar singkat aja. Ini sebenarnya malah nggak aneh, terbalik sebenarnya ini dengan Jaksa Agung mau mengungkapkan hal itu, sebenarnya beliau cuma mengungkapkan sebenarnya apa yang udah terjadi selama ini. Jadi membaik sebenarnya, bukan makin rusak negeri ini. Karena ini kejadian udah tahu sama tahu lah, yang namanya judi lah, korupsi lah, segala macam itu udah memang dari dulu kita memang negara kita itu kayak gitu. Jadi bukan makin rusak. Kalau Jaksa Agung mau mengungkap itu sebenarnya baik malah, karena itu ada niat untuk menyelesaikannya, untuk mengatasinya, untuk memberantasnya, bukan hal yang mengagetkan gitu. Yang kedua, ini sebenarnya yang namanya judi online itu kan itu merupakan bagian dari underground ekonomi kejaksaan, yang bukan kejaksaan aja, kalau mau diungkap semua itu banyak. Nah, itu ada nilai positifnya. Cuman kita ini kan ya susah lah ngomongnya, karena kita menganggap seolah-olah ini kita udah paling bersih, paling apa, padahal pada kenyataannya sebenarnya ya kalau diungkap pada ngomong kaget, luar biasa makin rusak, nggak kayak gitu. Jadi ya appreciate lah, kita mengharapkan menteri yang lain juga mengungkapkan di kementerian, di ASN, di mana ada juga, itu baru bisa tuntas, karena ini saling terkait semua. Jadi gini, ini yang namanya judi online ini sebenarnya antara game sama judi itu ada mixnya. Judi itu bisa dikatakan semacam game juga, semacam hiburan sebenarnya. Jadi saya sih bukan orang yang suka judi juga. Saya juga nggak setuju dengan judi, tapi jangan terlalu heboh, karena judi itu bisa aja yang namanya iseng 5.000, tapi maksud aku gini loh, iseng itu bisa terjadi, tapi kalau nilainya 5.000 itu kayaknya kekecilan, karena ini kalau online 5.000 itu frekuensinya itu kalau online itu cepat banget loh, hitungnya detikan. Jadi itu angka, tapi ya debatable lah. Tapi Jaksa Agung mau mengungkapkan itu, kita appreciate lah. Artinya kayak Pak Prabowo udah ngomong dari awal kan, ada kebocoran, itu bagus. Itu artinya beliau mau mengatasinya gitu lah. Akui dulu ada masalah. Judi sampai kapanpun Mbak, susah dihilangkan. Karena sudah jadi kehidupan masyarakat. Mau itu biar sampai kapan susah Mbak. Kebetulan sarang Jawa main, maaf ya, maling, madat, mabuk, madun itu susah Mbak dihilangkan. Ada satu daerah Mbak, begitu anak lahir dikasih makan dari uang judi, ada loh Mbak. Bukan sarang Jawa loh, katanya apa, lek-lekan. Loh ada itu, saudara nggak usah saya sebutkan lah. Ya sampai yang main itu 40 orang loh Mbak. Kalau dia menang dikasih satu, pemain itu 4 orang, yang menang kan satunya dikasih kepada yang punya rumah. Karena makan di situ sampai berhari, sampai 35 hari Mbak. Itu ada sarang Jawa.
lahir udah kasih makan uang judi. Bagaimana tadi dulu waktu masih kecil, dadu ada, lente dan lain sebagainya. Nah Mbak, ada lagi Mbak. Nah sekarang aparat keamanan ikut judi itu gimana? Yang meninggal tuh yang lakinya dibakar itu aparat keamanan Mbak. Dikurangi bisa. Contoh lagi Mbak, saya senang budaya. Di dalam kebudayaan itu ada loh Mbak, rajanya itu ke judi kok. Negaranya dianukan disokkan untuk judi. Sampai istrinya itu iya loh Mbak. Dalam sejarah, ya kalau saya legenda bukan sejarah ya, kerajaan Pendawa itu loh, ratunya kan putra dewa toh. Coba dewa itu sendiri dianukan untuk judi, kan gila itu Mbak. Menurut pendapat saya ya, itu susah untuk dihilangkan, tapi diminimalisir bisa iya. Tapi kalau dia mau 5 sampai akhir zaman susah dihilangkan. Karena apa? Itu sudah menjadi agama Mbak. Di situ Mbak kita itu dinikan oleh Yang Maha Kuasa. Ini loh, kalau ini kamu nanti masuk masuk neraka. Ada Mbak, memang ada. Terutama di Jawa, saya orang Jawa asli, lahir di Jawa, saya makan juga alhamdulillah saya tidak pernah makan uang judi dari dulu. Ini loh Mbak, susah bilang, tapi diminimalisir sampai 400 triliun tuh nggak saya dengar sekarang. Itu coba untuk bangun loh, itu ada pejabat ikut, kementeriannya sampai pejabatnya ikut, itu kan gimana? Lu nyatanya iya kok, saya dengar dari berita itu. Sekian Mbak, terima kasih. Inilah bukti bahwa revolusi mental untuk para pejabat gagal total. Ya, apapun itu bentuknya, namanya judi, itu berawal dari nilai yang kecil, ikutnya akan besar. Kok dikatakan iseng? Ini suatu pernyataan statement Jaksa Agung yang salah besar menurut saya. Kalau sepertinya kalau saya gitu ya, menggoda perempuan, itu boleh dikatakan iseng gitu loh. Dia cuma iseng-iseng saja. Nah, saya rasa kabinet Merah Putih ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo, apapun itu bentuk judi, saat saja kan lagi gencar ya diberantas, harus dihapuskan Indonesia seperti ini. Oke, thank you. Ini sih kata-kata iseng itu nggak ada iseng gitu, itu memang udah main. Main, karena kan ada beberapa mengatakan madon, judi, perempuan dan mabok. Nah itu udah masuk ke kategori itu. Berarti ini udah luar biasa jaksa begitu. Jaksa udah gak hukum masa main iseng-iseng di judi. Ini berarti dia udah mempertahankan judi, undang-undang judi. Jadi itu harus diberantas. Bagaimana sapu mau nyapu tapi sapunya kotor, sapu mesti bersih baru bisa membersihkan halaman. Ini susah ini. Jadi bukan iseng ini omongan apa itu iseng di Jaksa Agung itu. Wah udah susah lah ngomongnya. Terima kasih. Iya. Oh, saya maaf ya, saya agak sedikit berbeda nih, terpulang dari 5.000 besaran judinya ya, itu dari aktivitas judinya itu sendiri, judol itu ya. Jadi emang agak, menurut saya itu agak lebay ya. Kita hidup ini juga termasuk berjudi gitu. Judi itu ya, tiap hari kita lakukan gitu loh. Saya bukannya mendukung judi gitu loh, cuma kita nggak dipaksa buat ikut judi online gitu loh, ya kan? Iya. Gitu loh. Kan kita lihat ke mall-mall tuh ada namanya time zone. Anak-anak tuh main itu masukin koin tapi bisa dapat stiker gitu loh. Itu apa? Kalau bukan judi sebenarnya versi fun-nya gitu ya. Karena orang juga mau iseng, mau main-mainnya asal angkanya nggak gede. Yang jadi masalah kan orang jadi gila judi, gadain ini, gadain itu yang nggak bisa kontrol. Nah itu yang salahnya gitu loh. Saya tangan di sana. Tapi kalau buat fun-fun doang kan sebenarnya ya ke time zone aja gitu loh. Hingga judi gitu sebenarnya ya, menurut saya ya. Itu aja sih. Mungkin saya akan memberikan satu report catatan saja. Kenapa PSN itu tidak ada aturan-aturan yang bagus?
saat mereka diterima sebagai pejabat negara gitu, ya kan? Itu satu. Terus kedua, kalau mereka menyatakan hanya 5.000, poin terkecil apapun harusnya mereka sudah masuk dalam jajaran hukum yang terberat. Karena apa? Mereka pelaku hukum, justru mereka yang melakukan kejahatan. Bukan mereka memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat tentunya. Dan ini harusnya pimpinan harus betul-betul tegas. Tentu di sini kita bicara mungkin didengar oleh Pak Prabowo Gibran juga yang harus melakukan tindakan ini supaya apa? Supaya yang lain itu ada efek jerah, ya kan? Bukan soal 5.000 poin, tetapi 5.000 rupiah bukan soal itu. Tetapi mereka melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka pas dilakukan pada saat mereka kerja, mereka melakukan judi-judi online ini di kantor. Ini penting sekali. Kalau mereka di luar, kita nggak tahu. Tetapi dalam satu hal, bahwa aturan-aturan yang baku ini membuat mereka takut. Mereka punya sanksi, mereka dikeluarkan, mereka dipecat, bahkan mereka dibuat sedemikian rupa sehingga punya efek jerah. Kalau perlu mereka juga mendapatkan hukuman. Seperti itu, Ibu. Sehingga Pak, kita rakyat ini tidak mendapatkan suatu contoh yang tidak baik dari seorang aparat. Demikian, Ibu. Ya. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.